Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, dalam rekaman video yang sekarang ini, saya mau membacakan rentigraf, renungan 3 paragraf saya untuk tanggal 24 Januari 2025. Renungan judul rentigraf saya kali ini, saya bacakan komunitas hidup dari pengampunan. Namanya juga rentigraf, ya, ada 3 paragraf. Dan saya akan bacakan satu persatu paragraf itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Baik, saya mulai. Memang komunitas adalah bagian dari kodrat hidup manusia. Artinya, dari sononya, dari sananya, manusia terarah untuk hidup bersama manusia lain, bahkan dengan semua makhluk ciptaan. Tetapi otomatisme kodrati itu tidaklah berarti bahwa komunitas itu tidak harus diperjuangkan. Tidak. Komunitas itu harus diperjuangkan. Mengapa? Karena ada banyak faktor dalam diri dan hidup manusia yang bisa menyebabkan komunitas itu runtuh, retak, dan bahkan mati. Saya ingat akan doa Confiteor, doa saya mengaku di awal perayaan Ekaristi. Di sana kita mengaku bahwa kita telah berdosa dengan pikiran, kataan, perbuatan, dan kelalaian. Jadi dengan kata lain, ada potensi internal dalam diri manusia yang bisa merusak dan merobohkan surau komunitas. Memakai metafora yang pernah dipakai sastrawan A.A. Nafis. Apa yang berasal dari dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita itu berpotensi untuk melukai, merusak hidup dan kebersamaan kita. Dalam konteks pemahaman seperti inilah kita bisa memahami sebuah aspek lain dari eksistensi komunitas itu, yaitu bahwa komunitas itu tidak mungkin bisa dibayangkan tanpa kerelasediaan untuk saling mengampuni. Pengampunan itu tidak ada batasnya, karena kita harus mengampuni, kata Yesus, sebanyak 77 kali 7. Matius 18 ayat 22. Angka itu menunjukkan dan melambangkan ketidakterbatasan. Artinya, daya pengampunan itu harus elastis demikian rupa sehingga kita bisa mengampuni tanpa batas. Daya pengampunan itu adalah batas horizon terjauh dari keluasan hati kita untuk menerima dan memaafkan dosa sesama. Paragraf kedua, mengapa begitu? Karena pada saat yang sama, sesama pun sedang memasang dan membangun dimensi horizon keluasan yang sama bagi semua potensi pelanggaran yang datang dari dalam diriku yang lemah dan hina dina ini. Karena itu, kemampuan untuk bisa mengampuni kesalahan sesama, doa Bapa kami, adalah daya pengikat yang mengikat satukan hidup komunitas. Hidup bersama komunitas berpotensi mudah retak karena kerapuhan manusiawi anggotanya. Potensi keretakan itu direkatkan dan dikuatkan kembali oleh semen dan lem pengampunan. Ibaratnya cat lem yang bisa menutup lubang retak pada atap yang bocor. Itulah dan begitulah fungsi pengampunan. Ia mencegah terjadinya keretakan lebih jauh dan fatal. Pengampunanlah yang mengikat satukan kita bersama-sama melewati masa suka dan duka. Pengampunan yang pasti berlandaskan kasih, itulah yang memungkinkan kita bisa bertumbuh kembang dalam kasih timbal balik.
Kasih dan pengampunan saling mendukung dan saling mengandaikan. Pengampunan itu mengandaikan kasih. Kasih juga mengandaikan pengampunan. Tapi apa yang harus diampuni? Atau apa yang harus dimintakan ampun? Sebetulnya ada banyak, yaitu sebanyak potensi natural internal kita untuk berdosa. Melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Confiteor, dalam doa aku mengaku. Tetapi di sini saya mau menyinggung salah satu hal yang unik. Sebagai manusia yang memiliki hati yang mendambakan cinta sempurna, kita harus saling mengampuni satu sama lain karena mungkin kita tidak mampu memberi ataupun menerima cinta sempurna itu dalam hidup sehari-hari. Paragraf ketiga terakhir, atau mengabaikan ada dan kehadiran cinta sempurna itu yang menyebabkan adanya luka dan duka. Kebutuhan kita yang sangat banyak itu secara terus-menerus merecoki keinginan dan hasrat kita untuk hadir dan berada di sana untuk yang lain dan sesama tanpa syarat. Pokoknya ada dan hadir begitu saja. Ya, hal itu tidak bisa kita hindarkan juga. Sebab cinta kita sebagai manusia selalu bersifat terbatas oleh macam-macam kondisi. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang terucap maupun yang terpendam, tidak terucapkan. Lalu apa saja yang harus dan perlu diampuni? Memang cinta yang sempurna itu adalah milik Allah semata-mata. Tetapi kita di dalam hidup bersama dipanggil untuk melaksanakan cinta yang sempurna itu seperti Allah sendiri. Vives in misericordia. Berlimpah di dalam kemurahan hati. Judul salah satu karya teologis Paus Yohanes Paulus II. Ternyata kita tidak selalu mampu untuk secara maksimal mengupayakan hal itu. Karena itu, saya berani berkata bahwa kita perlu dan harus saling mengampuni karena kita tidak mampu mewujudkan perintah Allah. Kita saling mengampuni karena kita tidak menjadi seperti Allah dalam kemampuan cinta dan pengampunan bagi sesama kita. Karena kerapuan kita, maka komunitas pun selalu terancam luka dan duka yang hanya bisa diobati oleh cinta dan pengampunan tiada henti, tiada batas. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Semoga berguna.